MasterChef Indonesia Season 10 segera. Kisah cinta pedangdut Cita Citata dan politikus Didi Mahardika menyeret nama Rosma Nizar, mantan istri Didi. Pasalnya, netizen sempat baper dengan postingan Rosma Nizar di Instagram pasca Didi dan Citata go publik hubungan mereka pada awal Juli lalu. Banyak yang bersimpati pada Rosma Nizar dan menganggap Cita Citata sebagai pelakor. Sayangnya, klarifikasi Rosma Nizar terkait status pernikahannya dengan Didi terkesan ambigu dan menggantung sehingga menyisakan tanda tanya di benak netizen. Hal itulah yang membuat Rosma Nizar akhirnya berkenan menggelar preskon untuk menghentikan bola panas terkait hubungan Didi dan Cita Citata yang menyeret namanya. Benarkah sebelum Didi dan Cita Citata pamer kemesraan di muka publik, Rosma Nizar sempat memberikan izin kepada Didi untuk berpoligami? Benarkah karena Cita Citata tak mau menjadi istri kedua, Didi terpaksa menceraikan Rosma Nizar? Saya menikah sama beliau itu kurang lebih 4 tahun. Saya jujur saja, saya memang memberikan izin untuk suami saya menikah lagi. Karena saya dididik oleh orang tua saya, saya melihat, mendengar, merasakan bagaimana berada di posisi sebagai seorang anak yang berumah tangga di keluarga yang berpoligami. Jadi saat itu saya berpikir saya pengen seperti orang tua saya yang saya rasa tuh cukup kuat dalam kesabarannya gitu. Sejujurnya Allah memang saat itu seperti memberikan ucapan saya itu seketika langsung diuji gitu loh. Saya bilang sama beliau, saya mengizinkan beliau untuk menikah lagi gitu. Saya mengizinkan beliau menikah lagi. Demi Allah, aku bilang gitu. Nggak apa-apa aku menikah lagi, nggak apa-apa. Asal dia mau menerima saya gitu. Apakah sosok Cita Citata yang dibawa ke Mbak Niza yang akan menjadi istri kedua? Rahasia. Itu rahasia saya sama Mas Didi. Biar aku aja deh sama Mas Didi yang tahu. Yang pasti Mas Didi niatnya baik. Mungkin Allah sudah punya kehendak lain. Saya yakin itu. Dari curhatan Rosma Nizar, terungkap fakta yang selama ini tidak di-share Rosma Nizar dan Didi ke hadapan publik. Ternyata, pernikahan mereka yang digelar pada Juni 2018 silam belum dilegalkan secara hukum negara, sehingga masih berstatus nikah bawah tangan atau nikah siri. Lalu benarkah almarhumah Rahmawati Soekarno Putri, ibunda Didi, sempat menyampaikan amanat kepada sang putra agar segera menikahi Rosma Nizar secara resmi? Kalau dibilang 4 tahun tidak berusaha untuk ke arah situ, pastilah ada usaha. Namanya manusia ya, sebagai wanita pasti pengen diakui di dalam bentuk mata Allah dan di mata negara lah ya, pasti pengen diakui lah. Cuman saat itu awal tahun pertama aku masih mengejar hal itu, tapi di tahun kedua saya sudah di titik mungkin dengan usia saya yang lumayan udah berumur gitu ya, dengan usia saya sekarang, saya sudah tidak mementingkan itu lagi saat itu. Tapi qadarullah, Allah mempertemukan saya bisa bersanding bersama almarhumah, untuk tidur bersama almarhumah di momen-momen terakhirnya beliau. Saya banyak pesan-pesan dalam mau. Jadi yang membuat saya sampai akhirnya saya bilang, saya tuh sebenarnya Bu nggak perlu lagi dinikahkan secara resmi, nggak apa-apa. Ya udah kamu nikahlah secara resmi nanti habis COVID gitu kan. Permintaan ibu? Iya, permintaan ibu. Nanti habis COVID ini kamu nikah pokoknya, tapi nggak usah rame-rame lah, udah sama tua gitu kan istilah bahasanya. Oh iya boleh ya udah. Tapi Allah mungkin Allah punya kehendak lain gitu kan. Almarhum akhirnya Bu meninggal dunia gitu. Bagi Rosma Nizar, Didi adalah suami ketiga.
Sebelumnya ia pernah menikah dengan pengusaha asal Padang dan membuahkan 1 anak, namun sang suami meninggal dunia pada tahun 2012. 3 tahun kemudian, Rosma Nizar menikah dengan Enji Baskoro. Pernikahan mereka yang berakhir pada 2017 silam itu tidak membuahkan anak. Setahun kemudian, tepatnya Juni 2018, Rosma Nizar kepincut pada pesona Didi Mahardika yang saat itu tengah hits sebagai duda keren mantan suami Jen Chalimar dan mantan tunangan Vanessa Angel. Jika di luar beredar kabar bahwa Didi bad boy, Rosma Nizar justru tak melihat itu pada diri Didi. Ia menganggap Didi sebagai suami sekaligus ayah sambung yang baik bagi putrinya. Tapi benarkah hubungan Rosma Nizar dengan kakak dan sepupu-sepupu Didi kurang harmonis? Masih sering komunikasi. Iya, masih sama Mbak Menur masih sering support. Kita sama-sama single parents kan. Dari anak Mas Didi 1 orang, dari aku 1 orang. Jadi kami berumah tangga mengasuh 2 orang anak dari masing-masing kita satu-satu gitu. Oh, baik banget. Mas Didi orang baik. Mas Didi orang yang sangat penyayang. Terus juga Mas Didi itu sebenarnya kan seniman. Jadi beliau itu segala sesuatunya tuh melakukan segala sesuatunya tuh pakai feel gitu, pakai apa namanya ya, sentuhannya tuh memang luar biasa kepada anak-anak. Anak saya sendiri, Syifa juga merasa sangat berterima kasih deh gitu, maksudnya berterima kasih sekali karena bertemunya dengan Mas Didi tuh menemukan sosok papa yang baru gitu. Tentang ditundanya pernikahan Didi dan Cita Citata, Rosma Nizar mengaku tidak tahu menau. Sejak keluar dari Istana Cilandak, kediaman Didi pada Juni lalu, Rosma Nizar putus komunikasi dengan sang mantan suami. Meski begitu, ia tidak cemburu atau merasa iri pada keberuntungan Cita Citata yang kabarnya bakal dinikahi secara resmi oleh Didi. Yang pasti, Rosma Nizar tahu benar betapa susahnya diterima dan menjadi bagian dari keluarga besar Soekarno karena ia pernah berada di posisi itu. Kalau dulu aku waktu pas sama Mas Didi itu memang prosesnya nggak mudah gitu loh untuk masuk ke keluarga tuh, jadi pelan-pelan sampai akhirnya aku bisa kenal sama orang tuanya. Proses itu semua memang proses gitu loh. Jadi ya memang setiap orang kan mungkin punya track record masing-masing gitu kan. Mungkin Mas Didi juga kan nggak mau salah pilih gitu atau gimana gitu kan. Dia mau ngenalin ke keluarganya. Mungkin step by step gitu loh, semuanya ada ininya lah. Enggak Mas Didi nggak suka menjanji-janjikan kok. Mas Didi nggak pernah menjanji-janjikan, sama saya juga nggak pernah. Jadi kalau memangnya belum bisa ya belum bisa gitu loh. Karena kalau dulu kan yang namanya kita belum dapat restu dari orang tua, kita harus dapat restu dulu orang tua, keluarga. Kita kan menikah kan bukan hanya kepada sesama kita antar kita gitu kan dengan pasangan kita, tapi kan kita kan menikah kan ada banyak orang-orang yang harus kita satukan gitu kan dari kedua belah pihak. Saya rasa banyak pertimbangan dari beliau gitu loh. Pengalaman menjadi bagian dari keluarga besar Soekarno membuat Rosma Nizar tahu benar syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon istri Didi. Benarkah Didi menuntut istrinya berhijab dan bisa menjaga marwah keluarga besar Bung Karno? Cita-citata ya saya kurang kenal dekat sih sama beliau gitu ya. Setahu saya sih dia talenta gitu kan, terus udah gitu patuh frekuensi sama Mas Didi, baik orangnya, terus udah gitu baik sama teman-teman juga, itu aja sih. Kalau emang serius, kalau emang bener-bener ya jangan sampai gagal untuk sekian kalinya lah gitu. Saya bilang sih dimatengin dulu aja lah gitu, di proses penjajakannya dulu lah, bener-bener inilah gitu. Tapi dia bilang sih serius ya, karena dia bilang kalau Cita tuh nyambung terus sefrekuensi, jadi ya cocok lah gitu menurut si Didi ya gitu. Saya juga belum ketemu sama Didi sama si Cita sih gitu. Menentukan tanggal kita belum fix. Belum fix, sedang mencari tanggal yang baik. Kita kan tergantung kedua mempelai. Untuk rencana menikah memang ada tanggal dan tempat di mana memang belum. Sebelum Rosma Nizar dan Jen Chalimar, Didi memang pernah menikah dengan Garneta Haruni dan Ade Waroka.
Jika pernikahannya dengan Garneta tak membuahkan anak, pernikahan pertama Didi dengan Ade Waroka membuahkan satu putri yang kini tengah menginjak remaja. Lantas bagaimana hubungan Rosma Nizar dengan mantan anak sambungnya itu? Oh masih baik. Oh saya makasih banyak sama keluarga juga sudah memperlakukan saya dengan baik selama saya menjadi keluarga ya. Terus juga komunikasi masih baik banget. Saya sih selalu berusaha minta maaf ya sama dia. Saya bilang dalam kondisi waktu itu terakhir saya minta maaf belum bisa membahagiakan kamu. Tapi dia seperti kayak gini, maaf ya nak ya. Maksudnya bahasanya saya lah, tapi dengan bahasa saya antara saya dengan dia lah ya. Maafin mami belum bisa kasih yang terbaik membahagiakan kamu dengan keutuhan rumah tangga yang kamu mau.